Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman islahiyin wa islahiyat dimanapun Anda berada, juga para alumni Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang saya hormati dan muliakan dan cintai. Tentu kita pernah mendengar ya kisah yang kemudian dialami oleh Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bersama suami tercintanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di mana suatu hari ya Sayyidah Fatimah dalam riwayatnya kemudian ya sampai mengurusi segala apa-apa yang diurus dalam rumah tangga itu sendiri. Ya, sebagaimana dikisahkan bahwa sampai Sayyidah Fatimah itu ya menghancurkan atau menghaluskan gandum dengan tangannya sendiri. Kita tahu ya belum ada mesin saat itu sehingga harus dengan manual dengan tangannya sendiri. Ya, sampai kemudian tangannya lecet dan terluka. Belum lagi untuk kemudian punya stok air di rumah itu, ya Sayyidah Fatimah harus membawa kantong kulit yang kemudian diambil dari sumber air, ya lalu ia tenteng sendiri atau ia gendong sendiri sehingga apa membekas di bagian tubuhnya. Maka dengan kepayahan ya, dengan kesulitan beban yang kemudian dialami oleh Sayyidah Fatimah, ya belum lagi kemudian ia juga harus mengurusi anak-anaknya. Inilah yang membuat Ali bin Abi Thalib suaminya merasa gelisah ya, merasa sepertinya harus ada solusi, sepertinya harus ada jalan keluar. Dan sedangkan sahabat Ali sendiri juga kan tentu banyak mendapatkan tugas untuk kemudian pergi keluar ya, entah sebagai panglima atau memang Nabi memerintahkannya untuk berdakwah. Nah, oleh sebab itu ketika Ali bin Abi Thalib pulang ke rumah melihat istrinya yang kemudian terlihat kepayahan, nah sehingga Fatimah ini kemudian membutuhkan pelayan atau khodimah atau asisten rumah tangga untuk membantu pekerjaannya, sehingga ada keringanan di situ atau ada beban-beban yang bisa ditanggung yang lain ya, sehingga Fatimah bisa lebih menjaga tubuhnya gitu ya, menjaga kesehatannya ya. Nah, saat yang sama kemudian terlihatlah ada pelayan-pelayan yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, berkumpul di Masjid Nabawi, yang kemudian Ali bin Abi Thalib punya ide untuk mengusulkan, wahai Fatimah, kepada istrinya, wahai istriku, sepertinya banyak pelayan yang ingin berkhidmat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah baiknya kalau kemudian mungkin ya ayahmu bisa memberikannya satu kepada kita untuk membantu di rumah. Sehingga Fatimah datang ya tadi ya dengan keadaan yang payah tadi, lalu kemudian berharap ya semoga Nabi SAW mau memberikan pelayan itu untuk membantu di rumah. Nah, kemudian ketika melihat Nabi ternyata sungguh sibuk gitu ya, membuat Fatimah itu jadi malu ya untuk mengadukannya kepada Nabi SAW dan bercerita. Sampai ada kesempatan kemudian Nabi menemui Fatimah, ada apa? Dan Fatimah hanya menjawab, aku hanya ingin sekedar menyampaikan salam padamu. Masya Allah ya, jadi memang ayahandanya juga sudah mencontohkan ya bagaimana Nabi SAW itu juga malu di hadapan Allah gitu kalau kemudian senantiasa meminta keringanan demi keringanan. Lalu kemudian anaknya pun demikian ya, bahwa Fatimah pun malu menghadap kepada Nabi SAW ya untuk meminta kemudahan-kemudahan atau solusi dari Nabi. Nah, tapi nampaknya Nabi SAW mengerti apa yang dimaksud oleh Fatimah ya, sehingga setelah urusan Nabi selesai maka Fatimah kemudian mendatangi Ali bin Abi Thalib beserta istrinya dan bertanya kepada Ali, ada apa gerangan? Maka Ali sampaikanlah semua keluh kesahnya, semua kegundahannya di situ ya, bahwa Fatimah ini ketika saya tinggal keluar gitu ya, maka dia mengurusi semuanya sendiri, dari anaknya, kemudian juga
ya urusan rumah tangga seperti tadi air, ya kemudian makanan yang harus dimakan, diolah, ya dan lain sebagainya. Maka sepertinya kami membutuhkan asisten rumah tangga, wahai Nabi, wahai ayah mertuaku gitu ya. Nah, tapi setelah mendengar itu apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, menariknya adalah Nabi justru meminta kepada Fatimah. Ya, lalu apa yang dikatakan Nabi, duhai Fatimah, mau nggak kamu aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada sekedar pelayan? Maka semuanya penasaran ya, karena memang itu yang ditunggu ya. Kalau ada yang lebih baik tentu mereka ingin juga gitu ya, sehingga bisa membantu pekerjaan demi pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah, lalu dijawab kembali dengan kalimat tanya, apa itu duhai ayahku, duhai Nabi SAW. Maka Nabi kemudian menjawabnya bahwa perkara itu adalah ya, jikalau engkau kemudian menghiasi hari-harimu, khususnya sebelum engkau beranjak tidur, dengan tasbih 33 kali, dengan tahmid 33 kali, dan juga dengan takbir 34 kali. Maka kalau ini engkau senantiasa kemudian biasakan, insya Allah ya, urusan-urusanmu akan menjadi ringan dan bisa dikerjakan. Lalu Fatimah dengan senyumannya yang bersahaja menjawab, kalau memang ini sudah Allah dan Rasulnya yang memberikan, maka aku percaya. Begitulah kepercayaan orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak gentar, dia tidak berbelok, dia tidak kemudian putus asa atau pesimis ya, meskipun jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan gitu. Tapi teman-teman, apa yang bisa kita ambil pelajarannya dari kisah singkat ini? Bahwa kadangkala ya, ketika kita diberikan ujian yang luar biasa, kita diberikan beban yang begitu banyak, kita diberikan masalah demi masalah yang bertubi-tubi, itu kadangkala solusinya bukan untuk dihilangkan masalah. Ya, jangan-jangan ya justru masalahnya besar, tapi hati untuk menghadapi masalah itu kecil. Jangan-jangan ujiannya berat, tapi iman untuk memikul beban yang berat itu lemah. Ya, jangan-jangan masalah yang begitu banyak, tapi amal-amal yang menyokong agar kita bisa tetap kokoh itu sedikit. Nah, jadi makanya Nabi SAW selalu kemudian menjawab dengan pendekatan spiritual. Ya, sehingga Fatimah mengerti bahwa ya bisa jadi masalahnya nggak berat-berat banget gitu ya, tapi hati kitanya ini yang lemah, hati kitanya ini yang kecil, imannya kita ya ini yang lemah gitu. Padahal kalau kemudian kita bisa kokohkan iman itu ya, yang berat itu akan jadi mudah. Kenapa? Karena ujian, cobaan itu kan Allah juga yang datangkan. Innalillah ya, maka Allah juga pasti yang bisa menguatkan hambanya. Allah juga pasti yang bisa memberikan jalan keluarnya. Allah juga pasti yang bisa memberikan rizki-rizki yang kemudian tak terduga. Nah, maka teman-teman, di Ramadan ini mari kita merenung, mari kita refleksi ya, kira-kira sudahkah hati kita ini kemudian kuat untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Bisa jadi kalau bagi manusia kan anggapannya, wah misalnya mertua gitu ya, wah anakku ini kayak kesulitan di rumahnya, kayaknya harus dikasih mesin cuci nih, atau kompor gas, atau apa-apa yang kemudian bisa memudahkan. Tapi kalau kemudian ya mungkin dari segi beban terkurang ya, tapi kalau hatinya tetap lemah, tetap tetap keras, tetap rentan ya, imannya tetap sedikit lemah ya, amal solehnya demikian juga, maka kira-kira apakah dia mampu untuk kemudian kalau ada ujian-ujian yang lain datang? Nah, maka teman-teman coba kita cek kembali hati kita di bulan yang kemudian penuh dengan ampunan ya, karena dengan ampunan yang Allah berikan itulah itu yang bisa membuat hati kita jernih kembali yang tadinya keruh ya, sehingga kita bisa lebih
bersih untuk melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang manusia, tapi dari sudut pandang Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Ramadan Karim, Allahu Akram. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.